Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan materi terkait problematika umat menurut perspektif Muhammadiyah. Menurut perspektif Muhammadiyah, ada beberapa problem besar yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Dua-duanya sudah diangkat 2 kali dalam Kongres Umat Islam yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama adalah degradasi akhlak dan yang kedua adalah persoalan kebudayaan dan bid'ah. Yang pertama, degradasi akhlak. Menurutnya akhlak ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada akhlak pribadi, yang kedua ada akhlak sosial, dan yang ketiga ada akhlak di ruang publik. Akhlak pribadi ini bagi seorang muslim, sambung salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu berarti tidak melakukan hal-hal apapun yang dilarang oleh agama, seperti halnya mencuri, mengonsumsi narkoba, dan minum minuman keras. Dan yang kedua itu ada akhlak sosial. Paparnya yaitu sejauh mana kita berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat, peduli apa, anak yatim, rakyat kecil. Menurutnya kepedulian terhadap sesama bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, sudah merosot. Masyarakat sekarang lebih acuh tak acuh ketimbang rasa peduli. Lalu yang ketiga itu ada akhlak di ruang publik. Menurut Yunahar, melanjutkan akhlak di ruang publik ini yaitu berkaitan dengan kedisiplinan, kebersihan, dan menghargai waktu. Problem besar umat Islam Indonesia yang kedua ungkapnya adalah masalah ekonomi. Lebih serius lagi adalah masalah kesenjangan ekonomi. Menurutnya kesenjangan ekonomi di Indonesia sudah di bawah kewajaran 1%. Orang Indonesia menguasai 55% aset negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, permasalahan umat Islam saat ini adalah tidak mempunyai semangat kebudayaan sehingga melahirkan dampak pada permasalahan ekonomi, politik, dan budaya hingga pada akhirnya lebih banyak melahirkan konsekuensi negatif daripada konsekuensi positif. Bahkan di Indonesia mulai diterapkan pada ajaran-ajaran liberal sejak masa reformasi termasuk dalam bidang ekonomi. Hal itulah yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Din Syamsuddin MA, saat menyampaikan pidatonya pada acara seminar Pra-Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bertempat di ruang sidang AR Fakhrudin AUMY. Din mengatakan bahwa salah satu masalah umat Islam tidak mempunyai semangat kebudayaan yang dapat dirumuskan secara konsepsional menuju konteks perubahan strategis. Karena menurutnya bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kebudayaan. Din menambahkan bahwa permasalahan yang lainnya adalah Indonesia sedang menghadapi arus liberalisme ekonomi, politik, dan budaya yang melahirkan konsekuensi negatif. Menurutnya masalah tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, akan tetapi juga di kota-kota kecil. Sehingga menurut pihaknya bahwa kongres yang diadakan oleh MUI pada tanggal 8 hingga 10 Februari di Yogyakarta akan melahirkan kajian kritis terhadap situasi nasional. Seperti hal yang diungkapkannya. Selain itu, senada dengan Din Syamsuddin, Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'il Ma'rif, MA, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan dirinya berharap agar Kongres KUII ini harus membahas permasalahan yang besar yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Dirinya berharap jangan sampai kongres tersebut tergoda oleh pertarungan politik yang sedang terjadi saat ini. Beliau juga mengkritisi bahwa jika kongres ini adalah kongres umat Islam, maka seharusnya yang menjadi peserta tidak hanya organisasi masyarakat berbasis Islam, tapi juga mengandung politisi, perwakilan partai yang beragama Islam, agar bisa saling bersinergi untuk membangun bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini saya Rani Rohyani akan membawakan kelanjutan materi mengenai problematika umat dalam perspektif dakwah Muhammadiyah. Nah, di sini yang dijelaskan ada poin mengenai persoalan bid'ah.
Salah satunya problem yang terdapat dalam dakwah Muhammadiyah itu persoalan bid'ah. Nah, bid'ah dewasa ini menjadi suatu tema yang kontroversial ya, yang tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di tengah kehidupan keberagamaan masyarakat kita tentunya, atau khususnya itu di Indonesia kita tercinta ini. Nah, sebagian kelompok dan aliran dalam Islam memahami serta menyikapi bid'ah ini sebagai sesuatu yang qat'i atau sesuatu yang pasti dan tidak menerima ruang ijtihad serta interpretasi lain gitu. Sehingga implikasi dari pemahaman ini adalah timbulnya kekacauan atau kerancuan masyarakat akhir-akhir ini, seperti contohnya ada pembubaran pengajian, pencekalan, bahkan penghadangan para pendakwah atau penceramah, menunjukkan hal ini tentunya menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai kesadaran tentang nilai-nilai toleransi keberagamaan, khususnya hal-hal yang menyangkut masalah khilafiyah gitu ya. Pada umumnya masyarakat masih banyak yang belum memahami betul tentang persoalan yang mendasar harus dijadikan acuan dan pegangan. Boleh jadi hal ini dikarenakan mereka belum memahami secara utuh atau secara lebih dalam gitu ya dasar normatif konsep bid'ah itu sendiri, dan beberapa pendapat para ulama di sini dijelaskan bahwa ada kebanyakan masyarakat ini hanya mengetahui secara parsial saja, maksudnya hanya mengetahui atau membaca satu pendapat dan argumentasi yang sesuai, membenarkan amaliyah mereka sendiri tanpa memperhatikan dan memahami pendapat lain yang sesungguhnya juga berdasarkan dalil-dalil dan sumber yang sama gitu. Jadi kebanyakan dari mereka ini terlalu fokus pada yang dianggap mereka itu benar gitu, dan tidak berusaha memahami ada pendapat atau argumentasi lain yang memang dalilnya itu bersumber dari referensi yang sama gitu ya. Nah, pada aspek yang lain, kerancuan berpikir masyarakat muslim mengenai masyarakat bid'ah dengan mengkategorikan bid'ah sebagai salah satu bagian dari hukum syariah atau hukum taklifi, sehingga tidak jarang dari mereka ketika melihat hal-hal baru itu mereka langsung mendefinisikan sebagai perbuatan ini bid'ah gitu. Jadi kebanyakan mereka itu ketika tidak sepaham dengan keyakinan mereka gitu ya, tidak sesuai dengan pemahaman mereka itu akan bilang bahwa misalkannya perbuatan itu bid'ah atau tidak ada contoh dari Rasulnya gitu. Jadi mereka itu langsung menjudge gitu ya, menjudge bahwa itu adalah perbuatan bid'ah gitu. Nah, padahal ya sesungguhnya bid'ah itu bukanlah hukum syariah, tetapi perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukum dalam syariah gitu. Gerakan dakwah Islam berkemajuan melalui lembaga fatwanya, yaitu ada Majelis Tarjih dan Tajdid. Nah, ini tuh perlu dikontribusi memberikan konsep, definisi serta batasan yang jelas serta moderat tentang bid'ah, sehingga mampu menjadi titik temu dari sekian banyak aliran mazhab maupun ideologi keberagamaan yang berkembang, dan pada akhirnya mampu meminimalisir derasnya arus perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat gitu. Nah, hanya saja ya, kemurnian yang dianut oleh Muhammadiyah ini tidak identik dengan tekstualisasi yang cenderung bersifat kaku, sehingga langkah-langkah kemurnian yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini tidak dilakukan dengan cara frontal atau radikal, melainkan dengan cara-cara yang persuasif, bijaksana, arif, dan bertahap gitu. Kemudian itulah yang disebut oleh Muhammadiyah dengan dakwah kultural gitu. Sekian dari penjelasan saya, dilanjut oleh penjelasan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin pembahasan selanjutnya yaitu solusi. Nah, di samping problematika yang terjadi pada umat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, memberikan 4 solusi untuk mengatasi masalah bangsa. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi masalah berat mulai dari korupsi, utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, konflik antar komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan lainnya. Nah, solusinya itu yang pertama, pemerintah di seluruh tingkatan bersama legislatif, yudikatif, TNI, Polri, partai politik, dan lembaga lainnya dituntut tanggung jawab politik berjiwa kenegaraan yang tinggi.
terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menyelesaikan masalah-masalah negeri dengan mengedepankan sebesar-besarnya hajat hidup rakyat di atas yang lainnya. Jadi solusi yang pertama ini dianjurkan untuk lebih mengedepankan kepada kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Nah, solusi yang kedua yaitu segenap warga bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab kolektif dalam menghadapi pandemi ini dan memecahkan masalah negeri dengan semangat gotong royong. Pupuk kebersamaan sebagai keluarga besar bangsa dalam jiwa persatuan Indonesia dengan mengembangkan kerjasama, toleransi, kepedulian, kesetiakawanan, dan saling berbagi sebagai modal sosial yang penting. Selanjutnya, solusi yang ketiga yaitu umat Islam dituntut menjadi uswah hasanah disertai sikap cerdas dan bijaksana dalam menghadapi situasi keumatan dan kebangsaan yang kompleks dan syarat perbedaan. Semua komponen dan tokoh umat dapat menjaga situasi kebangsaan tetap kondusif, serta menjauhkan diri dari perselisihan dan segala tindakan kontroversi yang dapat mengganggu keutuhan ukhuwah Islamiyah maupun persatuan bangsa. Selanjutnya, solusi yang keempat, seluruh warga Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi dan situasi negeri mesti menjadi pemberi solusi sejalan kepribadian dan hitah gerakan dalam perspektif Islam berkemajuan. Terima kasih.